Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian tentunya tidak asing kan dengan tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biografi Cut Nyak Dien. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Korea Heria dari kelas 10D, ingin memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang teks biografi. Berikut biografi tentang Cut Nyak Dien. Kelahiran pada tahun 1848 di Kabupaten Aceh Besar, meninggal pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang, tempat pemakaman Cut Nyak Dien yaitu di Sumedang. Cut Nyak Dien memiliki anak yang bernama Cut Gambang, pasangan pertama dari Cut Nyak Dien yang bernama Teuku Ibrahim Lamnga pada tahun 1862 hingga 1818, kemudian pasangan yang kedua yaitu yang bernama Teuku Umar pada tahun 1880 hingga 1899, kemudian orang tua dari Cut Nyak Dien yaitu Teuku Antasetia, kebangsaan Indonesia. Cut Nyak Dien adalah keturunan bangsawan Aceh, lahir pada tahun 1848 di Kampung Lampadang, Pulkan Bada, wilayah Namukim, Aceh Besar. Saat Cut Nyak Dien menginjak usia 12 tahun, ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim Lamnga, putra Teuku Po Amat, Ule Balang Lamnga 13. Suaminya seorang pemuda berwawasan luas dan taat kepada agama. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Ayahnya bernama Teuku Antasetia, seorang Ule Balang Namukim yang juga merupakan keturunan Dato Mahadum Sati, perantau dari Minangkabau. Dato Mahadum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Dato Mahadum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir, sedangkan ibunya merupakan putri Ule Balang Lampagu. Pada tanggal 26 Maret 1813, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Melalui armada kapal Seytedel van Enterprise mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April 1813, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Clark berhasil mendarat ke pantai Sherman dan langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian membakarnya. Perlakuan Belanda tersebut memicu perang Aceh yang saat dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan 3.198 prajurit Belanda. Namun, Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tewas tertembaknya Clark. Kemudian pada tahun 1874 hingga 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Sisten, daerah Namukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Namukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gatarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Selepas kematian suaminya, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Teuku Umar, cucu dari kakek Cut Nyak Dien. Tidak hanya diikatkan dengan tali pernikahan, akan tetapi keduanya bersatu untuk memerangi penjajah. Bukan karena semata-mata ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga di dekatnya, akan tetapi Cut Nyak Dien beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya terjun ke medan perang untuk melawan Belanda. Dari pernikahan Cut Nyak Dien dengan Teuku Umar, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Cut Gambang. Sebagai pemimpin yang cerdik, Teuku Umar pernah memicu Belanda dengan pura-pura bekerja sama pada tahun 1893, sebelum kemudian kembali memeranginya dengan membawa lari senjata dan perlengkapan perang lainnya. Dalam pertempuran di Meulaboh, tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur. Sejak meninggalnya Teuku Umar, selama 6 tahun, Cut Nyak Dien mengatur serangan besar-besaran terhadap beberapa kedudukan Belanda.
Seluruh barang berharga yang masih dimilikinya dikorbankan untuk biaya perang. Meski tanpa dukungan dari seorang suami, perjuangannya tidak pernah surut. Perlawanan yang dilakukan secara bergerilya itu dirasakan Belanda sangat mengganggu, bahkan membahayakan pendudukan mereka di tanah Aceh. Sehingga pasukan Belanda selalu berusaha untuk menangkapnya. Namun, kehidupan yang berat di hutan dan usia yang menua membuat kesehatan Cut Nyak Dien mulai menurun. Ditambah lagi, jumlah pasukannya terus berkurang akibat serangan Belanda. Akhirnya, salah seorang pengikutnya yang bernama Panglawat Ali yang tak sampai hati melihat penderitaan Cut Nyak Dien terpaksa untuk berkhianat. Ia melaporkan persembunyian Cut Nyak Dien kepada Belanda dengan syarat diantaranya jangan melakukan kekerasan dan harus menghormatinya. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Betong Kesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyak Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh, namun aksi Cut Nyak Dien berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien pun ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meluruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di sana. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suryatmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak Dien. Tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama yang bernama Ilyas. Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh pada saat itu, yaitu Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal Mei 1964. Adapun pesan dari Cut Nyak Dien yaitu, kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Damn.